Kan ya, Zen itu universal. Jadi yang saya tawarkan di sini bukan hanya untuk umat agama tertentu, ras tertentu, bangsa tertentu, tidak, tapi untuk semua manusia yang ingin keluar dari penderitaan hidup ya, dari kekacauan batin akibat zaman yang penuh kekacauan ini gitu ya. Itu yang harus kita. Yo, kita langsung mulai aja. Dari judulnya kan Urban Zen. Iya. Buku itu ditujukan untuk ke siapa? Misalkan mantan lah atau Waduh. Mantan mertua sebenarnya. Atau mantan calon mertua itu bagaimana itu? Tujukan untuk siapa ini buku Urban Zen? Ya, jadi buku ini ditulis sebenarnya untuk manusia-manusia yang hidup di zaman yang kompleks, yang rumit. Zaman pandemi, zaman krisis ekonomi, zaman krisis hubungan sosial ya, dengan keluarga, dengan saudara, zaman politik dipengaruhi oleh radikalisme agama, oleh korupsi yang nggak berhenti-berhenti. Jadi untuk manusia-manusia yang hidup di zaman yang kompleks dan rumit ya. Makanya saya kasih kata urban. Urban itu sebenarnya kota besar, tapi kota besar di sini tidak hanya untuk tempat fisik ya, tapi lebih sebuah keadaan batin yang ramai gitu ya, yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kebanyakan berpikir, kebanyakan penyesalan gitu ya. Untuk manusia-manusia yang hidup dalam penderitaan semacam itu sebenarnya. Jadi dia universal sifatnya. Zen itu kalau saya melihatnya dalam buku ini ya, itu sebuah teknologi pembebasan ya. Teknologi yang sebuah metode atau teknologi yang bisa kalau itu diterapkan itu bisa mengantarkan kita pada pembebasan dari penderitaan gitu ya. Dan ini sudah terbukti berkali-kali secara eksperimental itu seperti teknologi seperti smartphone, seperti AC gitu. Kalau kita mengikuti prosedurnya, langkah-langkahnya, maka kita akan mendapatkan manfaat. Jadi jernih itu artinya yang paling penting pertama adalah kita paham kita ini siapa. Tuh, kita ini sering dibingungkan oleh pikiran kita sendiri, oleh emosi kita sendiri, oleh kelekatan kita pada identitas sosial ya. Saya orang apa? Saya warga negara apa? Saya agama apa? Gitu. Kita seringkali menempel di situ dan itu menciptakan banyak sekali konflik ya, konflik batin maupun konflik dengan orang lain gitu ya. Nah, sebenarnya kita bukan itu semua. Pikiran, emosi, dan sesuatu itu cuma tempelan dari luar. Pikiran, emosi itu cuma kebiasaan aja, cara berpikir, cara kita merasa gitu. Itu cuma kebiasaan-kebiasaan yang kita adopsi, yang kita ambil selama puluhan tahun untuk hidup kita gitu. Tapi itu bukan kita. Pikiran, emosi, dan sosial itu bukan diri kita yang asli. Nah, Zen itu mengajak supaya kita bisa merasakan, mengalami, dan bahkan berkenalan dengan diri kita yang asli. Nah, disitulah kejernihan. Uang, materi, sebagaimana itu kan alat untuk hidup ya. Kita perlu uang supaya kita bisa beli beras. Jadi uang adalah alat. Materi, beras ada supaya kita bisa makan dan kita lalu bisa bekerja. Kita bisa menyayangi keluarga kita bisa latihan meditasi. Jadi itu semua adalah alat. Oke, jadi uang, materi bukan sesuatu yang ditolak, bukan sesuatu yang dikejar-kejar juga, tapi hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, itu artinya melihat uang dan materi apapun bentuknya, bahkan termasuk kekuasaan yang nama besar, keselebritian, keterkenalan, itu pun juga kalau itu dilihat sebagai alat, itu bisa berguna untuk tujuan-tujuan yang baik gitu ya. Nah, kalau di Zen lebih ekstrim lagi. Pertama kita lihat itu sebagai alat, yang kedua kita lihat itu alat untuk apa. Kalau alat itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri, memperkaya diri, itu akan menghasilkan penderitaan. Itu udah pasti. Tapi kalau alat-alat itu digunakan untuk
menyebarkan kebaikan, membantu orang, gitu ya, membantu siapapun yang perlu dibantu lah, dan yang bisa dibantu ya silakan, gitu. Silakan kumpulkan uang, silakan jadi selebriti, silakan kumpulkan kekuasaan, tapi masalahnya bagaimana semua itu dilihat sebagai alat yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih tinggi, gitu. Dan itu yang saya sarankan, cari uang sebanyak-banyaknya, lu gunakan uang itu untuk membantu orang, membantu mereka yang bisa dan perlu dibantu, gitu ya. Macam-macam, bisa menyebarkan ide-ide kebaikan, bisa mungkin memberikan fasilitas kehidupan, air bersih, tempat tinggal yang memadai, gitu. Macam-macam bentuknya. Jadi tidak ada dikotomi, tidak ada ketakutan pada hal-hal materialistik semacam itu, tidak ada penolakan. Tapi masalahnya bagaimana itu digunakan, sebagai alat untuk apa? Kalau alat untuk kenikmatan badan saya, keluarga saya, lalu untuk mempengaruhi politik, ya itu akan berujung pada masalah, masalah penderitaan. Itu yang banyak terjadi sekarang sebenarnya. Orang menjadi kaya, menjadi terkenal, tapi untuk gue, aku, kelompokku, agamaku, sukuku, rasku, itu yang bikin keadaan jadi kacau sekarang. Nah, makanya saya menawarkan ini supaya ada semacam revolusi cara berpikir, ya, revolusi cara berpikir tentang bagaimana kita hidup, ya. Ada kejernihan di situ, dan pun kalau kita terlibat penuh ya dalam hal-hal dalam tanda kutip duniawi, kita menggunakan itu semua untuk hal-hal yang lebih tinggi, untuk hal-hal baik, ya. Itu sih arahnya ke situ. Jadi menjadi sadar itu artinya kita tidak diperbudak oleh apapun, artinya kita menjadi bebas. Bebas itu artinya berarti kita tidak diperbudak oleh gadget kita tidak diperbudak oleh ambisi kita, oleh kata orang, apa kata keluarga. Itu kan sebuah bentuk perbudakan. Jadi kalau kita hidup hanya mendengarkan apa kata orang, apa kata keluarga, kita menjadi budak sebenarnya. Itu perbudakan. Kalau kita hidup hanya mengikuti ambisi dan dorongan-dorongan ego kita, ya berarti kita diperbudak oleh hasrat-hasrat kita ego sendiri. Nah, artinya kita hidup di dunia kompleks, dunia digital, dunia globalisasi, dunia post pandemic gitu ya, yang dengan new normal gitu kan istilahnya gitu kan. Bahkan ada lagi post truth. Wah, itu istilah-istilah itu banyak sekali sekarang. Silakan hidup di dunia semacam itu. Kita menggunakan semuanya tapi dengan sadar artinya kita menggunakannya bukan karena takut ya, bukan karena kecanduan ya, tapi karena kita menggunakannya untuk sesuatu yang dengan misi tertentu ya, untuk tadi membantu orang-orang yang bisa dan mau dibantu gitu ya. Gitu. Jadi silakan punya akun media sosial sebanyak-banyaknya, tapi pertanyaannya buat apa gitu ya. Kalau buat pamer sebaiknya jangan gitu ya. Tapi kalau untuk menyebarkan ide-ide pencerahan, bikin yang banyak gitu ya. Kalau mau apalagi mau punya perusahaan banyak, silahkan. Pertanyaannya buat apa perusahaan banyak-banyak gitu ya. Kalau hanya untuk memperkaya diri dan keluarga nggak usah gitu ya. Tapi kalau supaya perusahaan banyak, supaya bisa memperkerjakan lebih banyak orang, bisa membuka lapangan kerja, bisa bayar pajak ke negara, bisa bisa bikin yayasan yang lebih luas, lakukan. Jangan ragu-ragu gitu. Jadi, nah ini artinya hidup jernih ya, hidup kita menggunakan semuanya tanpa diperbudak olehnya. Gitu. Menggunakan itu artinya sadar, kesadaran semacam itu yang diperlukan. Kita menggunakan semuanya tanpa diperbudak olehnya. Itu kesadaran kebebasan semacam itu. Itu artinya menjadi manusia tercerahkan di abad post pandemik. Gitu. Mungkin dua hal ya, ini yang harus diklarifikasi bahwa Zen itu tidak terjebak pada satu agama tertentu ya. Sebagai sebuah teknologi pembebasan, Zen itu universal. Memang dia berakar pada tradisi India ya, dengan tradisi Sivaisme, Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, ya, dengan Taoisme juga gitu, tradisi Asia ya. Tapi intinya itu universal untuk siapapun. Dia adalah teknologi. Teknologi itu bisa digunakan oleh siapapun asal dia mengerti cara penggunaannya. Jadi kalau
saya punya handphone tapi saya nggak ngerti gunainnya, ya percuma juga gitu ya. Harus belajar juga cara menggunakannya. Itu yang pertama. Terus kedua, Zen itu bukan hanya duduk di ruangan lalu merem dan ketiduran, bukan. Itu pencitraan yang salah ya. Zen juga bukan berarti pergi ke gunung lalu menetap di gunung menjadi pertapa. Bisa juga kalau mau seperti itu ya, tapi tidak harus seperti itu. Justru di dalam banyak teori ajaran-ajaran Zen itu, pada saat puncak tertinggi adalah orang kembali ke pasar, kembali ke dunia yang kacau balau gitu. Kalau kamu merasa lebih jernih, coba hidup di keluargamu, bergulat dengan harus bayar listrik, harus beli susu, harus bayar bensin, pulsa, segala macam, harus macam-macam lah. Bagaimana justru pencerahan bisa berfungsi di situ ya. Itu tadi, hidup dengan kesadaran penuh, kesadaran yang mengamati, menggunakan semuanya tanpa diperbudak olehnya. Itu arti Zen. Tidak ada yang ditolak. Tidak ada yang ditolak, tapi tidak ada yang dilekati. Semua digunakan seperlunya untuk tujuan-tujuan membantu orang-orang yang perlu dan bisa dan mau dibantu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dan tenaga ya untuk menyimak diskusi ini. Jadi jangan ragu-ragu, beli buku Urban Zen sebanyak-banyaknya, sebarkan ke teman-teman, keluarga yang membutuhkan gitu ya. Jangan ragu-ragu gitu. Selama tujuannya baik, selama tujuannya bukan untuk ego pribadi, lakukan. Jalan terus.